Bismillahirrahmanirrahim. Hukum mencium mushaf Al-Quran menurut imam-imam besar Islam. Yang pertama, kitab Syarhuz Zarqani 'alal Muwatta karya Imam Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf Az-Zarqani Al-Misri Al-Azhari. Pada juz 2 halaman 458 tertulis wa nuqila an ibni Abi Saif al-Yamani asy-Syafi'i. Dinukil dari Ibnu Abi Saif yang bangsa Yaman yang bermadhab Syafi'i, jawaza taqbilil mushafi, tentang bolehnya mencium mushaf Al-Quran. Kitab Hasyiatul Bujairami 'alal Khatib karya Imam Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami Al-Misri Asy-Syafi'i. Pada juz 2 halaman 440 di sana tertulis faidatun, sebuah faidah. Istambata ba'duhum, sebagian ulama mengeluarkan istimbat hukum, min taqbilil hajari, dari mencium hajar aswad, taqbil al-mushafi, terhadap mencium mushaf Al-Quran. Jadi kalau mencium hajar aswad itu boleh, maka mencium mushaf pun boleh. Kalau mencium hajar aswad itu sunnah, maka mencium mushaf Al-Quran juga sunnah. Karena mereka beristimbat dari hukum mencium hajar aswad terhadap hukum mencium mushaf. Kita cek di kitab lain, kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami, atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ulama besar. Pada juz 1 halaman 155 beliau menulis qala al-Bujairimi, Imam Al-Bujairimi berkata, wastadalla as-Subki, Imam As-Subki mengambil dalil ala jawazi taqbilil mushafi, atas bolehnya mencium mushaf, bil qiyasi, dengan qiyas, ala taqbilil hajaril aswadi, atas mencium hajar aswad, wa yadil alimi, dan mencium tangannya orang alim, wassalihi, dan mencium tangannya orang solih, wal walidi, dan mencium tangannya orang tua, idh minal ma'lumi, dan sudah maklum, ya, sudah diketahui secara umum, annahu, sesungguhnya mushaf, afdalu, itu lebih utama, minhum, dari mereka. Ya, lebih utama dari hajar aswad, dari orang alim, dari orang soleh, dari orang tua. Ya. Jadi kalau mencium hajar aswad boleh, ya, mencium tangan orang alim boleh, bahkan sunnah, mencium tangan orang soleh itu boleh, bahkan sunnah, mencium tangan orang tua itu boleh, bahkan sunnah hukumnya, maka tentunya, ya, mencium mushaf itu tentu boleh, bahkan lebih dianjurkan. Kenapa? Annahu afdalu minhum, karena sesungguhnya mushaf Al-Quran itu lebih utama dari mereka. Kita buka di kitab berikutnya, Syarhul Bukhari Lis-Sufairi atau Lis-Safiri. Lis-Sufairi, penulisnya Imam Syamsuddin Muhammad bin Umar bin Ahmad As-Sufairi Asy-Syafi'i. Pada juz 1 halaman 244 tertulis wa yustahabbu, dan disunnatkan, taqbilul mushafi, mencium mushaf, qiyasan ala taqbilil hajaril aswadi, berkias atas mencium hajar aswad. Wali'annahu, karena sesungguhnya mushaf, hadiyatun minallahi, adalah
anugerah, hadiah dari Allah. Fasyuri'a taqbiluhu, maka disyariatkan menciumnya. Kama yustahabbu, sebagaimana disunnahkan, taqbilul waladis shaghiri, mencium anak yang masih kecil. Kita cek di kitab At-Tawshih Syarhul Jami' As-Sahih, karya Imam Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti. Ini karya Imam Agung Jalaluddin As-Suyuti. Pada juz 3 halaman 1274, faidatun, sebuah faidah, istambata ba'duhum min taqbilil hajari, sebagian ulama telah beristimbat, mengeluarkan hukum min taqbilil hajari, dari mencium hajar aswad, taqbilal mushafi, pada hukum mencium mushaf Al-Quran. Kita cek di kitab berikutnya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam Abdurrahman bin Abi Bakar Jalaluddin As-Suyuti, yang kita kenal dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti, satu dari dua orang penulis kitab tafsir Jalalain, Imam Agung, Imam besar, ilmunya sudah diakui dunia. Pada juz 4 halaman 189, di sana tertulis yustahabbu taqbilul mushafi, disunnatkan mencium mushaf, li'anna Ikrimata ibna Abi Jahlin, karena sesungguhnya Ikrimah putra Abu Jahal radhiyallahu anhu, kana yaf'aluhu, adalah dia itu melakukannya. Jadi sahabat Nabi Ikrimah ini melakukan yang namanya mencium mushaf. Wabil qiyasi, dan dengan qiyas, ala taqbilil hajaril aswati, atas hukum mencium hajar aswad. Zakarahu ba'duhum wali'annahu hadiyatun, sama seperti yang tadi keterangannya. Kita cek di kitab lain, Syarhuz Zarqani 'alal Muwatta. Sepertinya ini sudah. Wa nuqila, juz 2 halaman 458, wa nuqila an ibni Abi Saifil Yamani Asy-Syafi'i. Sudah ini tadi ya, sama. Berikutnya kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Abu Abdullah Badruddin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir Az-Zarkashi, pada juz 1 halaman 478. Di sana tertulis wa yustahabbu taqbilul mushafi, dan disunnahkan mencium mushaf, li'anna Ikrimah ibn Abi Jahlin kana yuqabbiluhu, karena sesungguhnya sahabat Nabi, ya, generasi salaf ini, ya, generasi salaf sahabat Nabi, yaitu Ikrimah bin Abi Jahlin, kana yuqabbiluhu, adalah dia itu mencium mushaf. Kemudian Jami'ul Masanid was Sunan, karya Imam Abul Fida Ismail bin Amr bin Umar bin Kathir Al-Qurasyi Al-Basri Summat Dimashqi, atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Kathir, pada juz 6 halaman 273. Di sini wa hasuna islamuhu jiddan, ini bercerita tentang Ikrimah. Islamnya itu sangat bagus. Wa kana yuqabbilul mushafah, dan adalah dia Ikrimah itu, ya, Islamnya sangat bagus, adalah Ikrimah itu
yuqabbilul mushafa, mencium mushaf, wa yaqulu, dan dia berkata, kalamu rabbi, ini adalah firman Tuhanku. Wahtajja bihi Ahmad bin Hanbal, berhujjah dengan hadis ini, ya, hadis tentang Ikrimah ini, Imam Ahmad bin Hanbal fi taqbilil mushafi, ya, di dalam hukum mencium mushaf. Kita cek di kitab berikutnya, Al-Bidayah wan Nihayah. Kita lihat di sini, ihtajja bihadzal imamu, ya, wa yuqalu, dan dikatakan, innahu, sesungguhnya Ikrimah, la yu'rafu lahu dzambun ba'dama aslama, tidak dikenal, ya, tidak diketahui baginya ada sebuah dosa setelah dia itu masuk Islam. Artinya ketika masuk Islam, Ikrimah ini benar-benar menjalankan keislamannya. Wa kana yuqabbilul mushafah, dan adalah Ikrimah itu mencium mushaf Al-Quran. Wa yabki, dan menangis. Wa yaqulu, dan dia berkata, kalamu rabbi, ini adalah firman Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku. Ihtajja bihadza, ya, menjadikan hujjah dengan hadis ini, ya, menciumnya Ikrimah terhadap mushaf ini dijadikan hujjah, ya, oleh siapa? Al-Imamu Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, ala jawazi taqbilil mushafi, atas bolehnya mencium mushaf, wa masyru'iyyatihi, bahkan, ya, disyariatkannya. Kemudian kita cek di kitab berikutnya, Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra Lis-Subki, karya Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin As-Subki. Pada juz 10 halaman 269, Sami'tul walida rahimahullahu fi darsil Ghazaliyah, aku mendengar Al-Walid rahimahullah fi darsil Ghazaliyah, di dalam pengajian Al-Ghazali, yaqulu, Al-Walid berkata, wa qad su'ila anid dalili, sungguh dia ditanya dari dalil, ala taqbilil mushafi, atas hukum mencium mushaf Al-Quran. Daliluhu, adapun dalilnya, al-qiyasu, itu qiyas, ala taqbilil hajaril aswadi, atas hukum mencium hajar aswad, wa yadil alimi, dan tangannya orang alim, wal walidi, dan orang tua, ya, wassolihi, dan orang soleh, ya. Jadi hukumnya itu dikiaskan terhadap hukum mencium hajar aswad, mencium tangan orang alim, mencium tangan orang tua, mencium tangan orang soleh. Wa minal ma'lum, dan sudah termasuk hal yang dimaklumi, annal mushafa, sesungguhnya mushaf Al-Quran, afdalu minhum, itu lebih utama dari mereka. Masih banyak kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang hukum bolehnya mencium mushaf Al-Quran. Bahkan tidak sedikit yang menghukuminya masyru'iyatan, artinya disyariatkan, dengan adanya dalil bahwa Ikrimah, sahabat Nabi itu, melakukan hal itu.